Spirit, living breath of God, breathe new life into my weary soul. Bring the presence of the risen Lord to renew my heart and make me whole. 'Cause you're one to come alive in me. Give me faith for what I cannot see. Give me patience for your purity. Holy Spirit, breathe new life in me. Holy Spirit, come abide with Spirit, me. May your joy be seen in all I do. Love enough to cover every sin, in each thought and deed and every tune. Kindness to the greatest and the least, gentleness that solves the path of peace, tender striving into words of praise, breath of God show Christ in all I do. Holy Spirit from creation's birth, giving life to all that thou hast made. Show your power once again on earth, 'cause your church to walk before your ways. Let the fragrance of your praise arise, lead us on the road to sacrifice, that in unity the face of Christ will be clear for all that want to see. Holy Spirit, living breath of God. Holy Spirit, breathe new life in me. Holy Spirit, in me. Holy Spirit, living breath of God, breathe new life into my weary soul. Bring the presence of the risen Lord to renew my heart and make me whole. 'Cause you're one to come alive in me. Give me faith for what I cannot see. Give me patience for your beauty.
unity. Holy Spirit, breathe new life in Holy Spirit, come abide with Spirit, may your joy be seen in all I do. love enough to cover every sin, In each thought and deed and every tune. guide us through the greatest and the least. Gentleness and songs the path of peace. Turn joy striving into words of praise. Breath of God, show Christ in all. Holy Spirit from creation's start, giving life to all that thou hast made. Show your power once again on earth, cause your church to walk before your ways. Let the fragrance of praise arise. Lead us on the road to sacrifice. That in unity the face of Christ will be clear for all the world to see. Holy Spirit, living breath of God. Holy Spirit, breathe new life in me. Holy Spirit, in me. Selamat malam, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Satu anugerah dan berkat Tuhan di mana kita boleh berkumpul. Walaupun belum muka dengan muka, tapi Tuhan telah mempersiapkan sesuatu yang indah. Kita boleh berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, dan kita percaya 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan kita boleh terus merasakan kasih setia Tuhan yang luar biasa. Kasih setiamu yang kita rasakan lebih tinggi dari langit biru, lebih dalam dari lautan. Dan semua kebaikan dan berkat Tuhan yang kita terima lebih daripada yang kita bayangkan, yang kita mengerti. Ya, kita akan nyanyikan lagu pertama sebagai lagu pembukaan Sempetra malam ini dengan judulnya Kasih Setiamu Yang Kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyadari Tuhan, siapakah kami Tuhan? Kami tidak ada apa-apanya. Tapi Tuhan begitu mengasihi kami Tuhan. Begitu menyayangi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kalau kami boleh datang pada malam ini, untuk datang mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk honor dan privilege yang Tuhan berikan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau menyiapkan hati kami dan berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami siap mendengar. Dan kiranya puji-pujian yang kami akan nyanyikan boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang pada saat ini sedang struggling di dalam berbagai macam isu masing-masing. Tuhan, kiranya Tuhan terus boleh menjadi sumber pengharapan dan kekuatan. Dan Tuhan ajarkan kami supaya kami boleh terus mengerti semua rencana Tuhan yang indah di dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk mengerti. Dan ajarkan kami makin hari makin serupa dengan Tuhan Yesus. Ya Tuhan, pakailah acara Sempat Petra malam ini menjadi alat Tuhan untuk terus menguatkan dan menumbuhkan iman kami. Makin hari kami makin merasakan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh acara Sampetra ini hanya ke dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang akan mengurapi lidah bibir hamba-Mu yang akan berfirman pada malam ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh doa syukur kami hanya ke dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Lagu yang kedua kita akan nyanyikan, judulnya Ajar Kami Tuhan. Ini adalah kerinduan hati kita semua, di mana kita boleh menghitung hari-hari supaya hidup kita, hati kita boleh menjadi lebih bijaksana. Mari kita nyanyikan lagu ini.
Lagu selanjutnya yang akan kita nyanyikan adalah Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kiranya lagu ini boleh mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh tertanam di hati kita, boleh bertumbuh dan boleh berbuah, dan juga boleh mengubah hidup kita. Makin hari makin bijaksana, makin hari makin mencintai Tuhan, dan makin hari boleh makin mengenal Tuhan kita yang sejati. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud
waktu dan tempat akan saya serahkan kepada pembawa firman Tuhan untuk malam ini. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Selamat datang di dalam Sempetra pada malam hari ini. Tanpa terasa, kita sudah di penghujung pada bulan April ini. Saya yakin dan percaya semua karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan kita ada sampai saat ini. Dan saya senang sekali hari ini Bapak Ibu Saudara mengikuti dalam Sempetra, tetap setia mengikuti minggu demi minggu sampai pada minggu ini. Dan saya berdoa agar sungguh dalam setiap sesi ini dibawakan, agar sungguh boleh memberkati kita, dan juga kita terus diberikan hikmat dan juga pertumbuhan yang berasal dari Tuhan saja. Bapak Ibu Saudara, selama 7 minggu ini kita akan membahas tentang spiritual formation, formasi spiritual dalam hidup kita yang berpusatkan kepada Kristus. Dan Bapak Ibu, pada minggu lalu, kita sudah membahas tentang dasar Alkitab dan juga teologi formasi spiritual yang dibawakan oleh Pendeta Agus Gunawan. Pada hari ini, kita akan masuk ke dalam sesi yang kedua, berbicara tentang tujuan formasi spiritual, yaitu hidup yang berpusat pada Tuhan. Dan hari ini ada pembicara dari Hokim Tong Bandung, dan beliau adalah dosen dari SCTB Bandung, penginjil Johan Setiawan. Dan kita rindu hari ini kita dapat belajar banyak dari beliau, hidup yang berpusat kepada Tuhan dari sesi yang kedua ini. Saya tidak akan berlama-lama lagi, saya mempersilahkan untuk penginjil Johan Setiawan untuk membawakan sesi pada malam hari ini. Ya, hidup yang berpusat pada Tuhan, God-centered life. Saya ingin memulai pembahasan kita dengan sebuah pertanyaan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa pentingnya memiliki dan mengetahui tujuan ketika kita melakukan perjalanan? Ya, kita biasa melakukan perjalanan, keluar rumah, bawa kendaraan, begitu ya. Apa pentingnya kita punya tujuan dan tahu kemana tujuannya ketika kita melakukan perjalanan? Tentu ini satu pertanyaan yang sangat jelas ya. Kalau kita nggak tahu tujuannya, kita cuma muter-muter dan tidak akan mencapai yang seharusnya kita capai, begitu ya. Dan ketika ada persimpangan, kita nggak tahu kita harus belok kiri, belok kanan, atau lurus, atau putar balik. Ketika jalannya lika-liku, mengecil, kemudian kita tidak punya gagasan apakah kita terus di jalan yang sama atau mencari jalan yang lebih besar lagi. Kalau kita tidak memiliki tujuan dan tidak tahu tujuan dalam melakukan perjalanan, maka perjalanan itu sendiri menjadi perjalanan yang hanya berputar-putar saja. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita memahami pentingnya tujuan dalam sebuah perjalanan, tetapi banyak orang tidak terlalu serius dalam memikirkan bahwa hidupnya sendiri adalah sebuah perjalanan. Hidup kita sendiri adalah sebuah perjalanan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan ketika kita melakukan perjalanan, kita perlu tahu perjalanan ini menuju kemana? Apa sih tujuan hidup manusia? Kalau tidak, maka kita bisa mengambil pilihan-pilihan, persimpangan-persimpangan yang sama sekali tidak ada kena-mengenanya dengan sampainya kita pada tujuan itu. Hidup kita menawarkan banyak sekali pilihan-pilihan. Pilihan studi, pilihan pekerjaan, pilihan aktivitas, pilihan segala macam. Dan ketika kita berhadapan pada pilihan-pilihan itu, apakah kita punya center? Punya satu pusat di mana kita akan menentukan, iya, ini yang akan saya lakukan karena ini akan mendekatkan saya pada tujuan itu. Jadi pertanyaan tentang tujuan adalah sesuatu yang penting dalam sebuah perjalanan, apalagi perjalanan hidup. Maka tidak heran jika di dalam katekismus singkat Westminster, Bapak Ibu Saudara sekalian yang belum terlalu mengenal katekismus singkat Westminster ini adalah satu katekismus yang dibuat sesudah masa reformasi pada tahun 1600 sekian. Ya, jadi oleh Westminster Assembly, tujuannya untuk menolong jemaat mulai dari anak-anak sampai jemaat yang dewasa untuk tahu dasar-dasar iman Kristen. Bentuknya tanya jawab. Ada 107 pertanyaan dan jawabannya. Bapak Ibu tahu, pertanyaan pertama dalam Westminster Shorter Catechism ini, satu katekismus yang sampai sekarang masih sangat diakui otoritasnya. Pertanyaan pertamanya adalah, apakah tujuan hidup manusia? Dan jawabannya adalah, tujuan hidup manusia adalah untuk memuliakan Tuhan dan menikmatinya selama-lamanya. Ini adalah satu warisan reformasi yang luar biasa, perumusan yang sangat dalam dan tajam tentang tujuan hidup manusia. Sayangnya, banyak di antara kita tahu rumusan ini, tetapi kita tidak terlalu menghayati apa konsekuensi
hidup dengan tujuan yang demikian, memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya di dalam realitas keseharian kita. Itulah topik kita sepanjang sesi ini adalah berfokus pada bagaimana kita bisa memahami, itu bagian pertama dari sesi ini. Nanti sesi ini dibagi dua. Bagian pertama memahami apa itu memuliakan Tuhan. Kemudian kita ada short break. Kemudian bagian kedua kita akan masuk dalam penerapan-penerapan. Apa bedanya kehidupan yang memuliakan Tuhan dengan yang tidak, begitu ya. Jadi ada dua bagian. Kita akan masuk bagian pertama ini. Kenapa Westminster Shorter Catechism mengkalimatkan, menyimpulkan bahwa tujuan hidup manusia adalah untuk memuliakan Tuhan? Tentu saja ini didasarkan pada studi Alkitab yang panjang. Hari ini kita akan secara overview melihat secara garis besar apa-apa saja yang Alkitab nyatakan tentang kemuliaan Tuhan, sehingga itu menjadi sesuatu yang dirumuskan sebagai tujuan hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita berbicara tentang spiritualitas, tentang bagaimana kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dalam perjalanan itu kita perlu tahu Tuhan sedang membawa kita kemana, sehingga kita bisa berespon dengan tepat ketika Tuhan mengajak kita ke sana. Dari mana rumusan tujuan hidup untuk memuliakan Tuhan ini? Kita akan menelusuri Alkitab dari awal. Kita tahu bahwa Tuhan menciptakan kita untuk kemuliaannya. Tuhan menciptakan kita untuk mencerminkan Dia. Nah, kita berhadapan dengan satu konsep yang penting dalam teologi di sini, mencerminkan Tuhan. Ya, jadi mencerminkan Tuhan itu apa? Mencerminkan Tuhan itu adalah mencerminkan karakter Tuhan, sifat-sifat Tuhan, kepribadian Tuhan, keindahan dan kemuliaan Tuhan. Itulah manusia pertama kali diciptakan. Yang disebut kemuliaan Tuhan adalah keseluruhan faset dari karakter Tuhan. Keadilannya, kebenarannya, kasihnya, keindahannya, kemuliaannya adalah seluruh aspek yang dinyatakan itu. Dan ketika Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai manusia yang diciptakan Tuhan mencerminkan Dia, maka kita sedang memuliakan Dia. Itulah tujuan hidup manusia. Tuhan merancang kita untuk mencerminkan Dia. Dan ketika kita mencerminkan kemuliaan Allah, maka kita memuliakan Allah. Nah, tetapi itu bukan akhir ceritanya. Bapak Ibu Saudara tahu, bagian kedua Alkitab kita menyatakan ada masalah. Masalahnya adalah bahwa semua manusia sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Rumusan dari kitab Roma menarik sekali. Di sana dikatakan manusia ini menggantikan kemuliaan Allah. Allah yang mestinya dicerminkan melalui hidup kita, kita menggantikan kemuliaan Allah ini dengan sesuatu yang fana. Dan bukan itu saja, Roma 3 ayat 23 mengatakan semua sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita tidak lagi bisa memancarkan kemuliaan Allah. Kita padahal diciptakan untuk itu, dan kita sekarang tidak bisa melakukannya. Jadi dosa bukan sekedar kita memberontak kepada Tuhan, tetapi kita kehilangan kapasitas, dan kita kehilangan tujuan. Pertama-tama kita diciptakan. Kita kehilangan kemuliaan Allah. Dan 2 Tesalonika 1 ayat 9 menceritakan tentang penghukuman kekal. Ketika kita terus-menerus hidup dalam dosa, maka ada konsekuensi dosa itu. Dikatakan di sana, mereka akan menjalani hukuman kebinasan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Penghukuman yang dijatuhkan pada manusia adalah dijauhkan dari Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Bapak Ibu Saudara mulai melihat ada satu tema yang sedang berjalan di dalam Alkitab ini. Dan kita lanjutkan. Tuhan Yesus datang sebagai penggenapan dari semua janji-janji perjanjian lama. Dan Dia sebagai Mesias datang menjadi korban di atas salib untuk menebus saudara dan saya, umat manusia yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Roma 15 mengatakan bahwa yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita dan untuk, perhatikan, memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Jadi penebusan kita penebusan Kristus di atas kayu salib bagi saudara dan saya bukan saja berhenti supaya kita punya tiket gratis masuk surga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Supaya kita nanti waktu mengakhiri hidup ini kita sudah punya jaminan, punya asuransi kebakaran, punya jaminan masuk surga kekal di sana. Bukan hanya itu. Tetapi dikatakan untuk memungkinkan saudara dan saya melakukan sesuatu yang kita tidak mungkin lakukan tanpa penebusan. Yaitu supaya kita dimungkinkan memuliakan Allah
karena anugerahnya, karena rahmatnya. Jadi tujuan kita diselamatkan adalah supaya kita kembali dimungkinkan untuk mengerjakan sesuatu yang pada mulanya kita diciptakan untuk itu, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Sehingga di dalam satu buku yang sangat menarik, judulnya Cat and Dog Theology, teologi kucing dan anjing, di sana dibedakan antara diselamatkan dari sesuatu dan diselamatkan untuk sesuatu. Biasanya kalau kita bicara tentang keselamatan, kita biasanya mengatakan kita diselamatkan dari sesuatu. Dari hukuman kekal, dari upah dosa, dari murka Allah, dan sebagainya. Itu adalah suatu teologi yang benar. Diselamatkan dari sesuatu. Tetapi tidak lengkap. Karena Alkitab tidak hanya mengatakan kita diselamatkan dari sesuatu, melainkan dari sesuatu untuk sesuatu. Untuk apa? Untuk kita bisa kembali memancarkan dan mengungkapkan kemuliaan Allah. Itulah tujuan kita diselamatkan, supaya kita bisa kembali pada fitrahnya. Ya, kembali pada tujuan pertama Tuhan menciptakan kita, memuliakan Allah karena rahmatnya. Kita sampai pada akhir kesudahan segala sesuatu. Kita diizinkan oleh Allah untuk boleh mengintip suasana sorgawi itu seperti apa. Dan salah satunya dalam ruang tahta Allah, Wahyu 7 mengatakan demikian. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Dari segala bangsa, suku, dan kaum, dan bahasa. Berdiri di depan tahta dan di hadapan anak domba. Kita suatu saat akan berada dalam pemandangan ini. Kita ada berada di antara kerumunan orang banyak ini dari segala suku bangsa. Memakai jubah putih, memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua keempat makhluk itu, mereka tersungkur di hadapan Allah dan menyembah Allah sambil berkata, Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Ibu melihat temanya di sini, bahwa suatu saat kita nanti hidup kita adalah sepenuhnya, seutuhnya memuji dan memuliakan Allah bersama-sama dengan segala kaum tebusan dari segala suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Memuji Allah, memuliakan Allah. Penglihatan tentang Yerusalem baru yang nanti kita ada di dalamnya sebagai orang-orang yang sudah ditebus. Dikatakan kota itu penuh dengan kemuliaan Allah. Satu suasana yang dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Dan dikatakan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Kenapa? Sebab kemuliaan Allah meneranginya. Dan anak domba itu adalah lampunya. Jadi ketika kita memikirkan tentang surga, hal terindah di dalam surga itu bukan sekedar kita nanti akan reunian dengan orang-orang yang kita kasih, yang sudah mendahului kita. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Tetapi yang paling indah dan mulia di surga adalah Allah dan kemuliaannya yang selama-lamanya kita akan memuji dan menyembah Dia nantinya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semakin paham sekarang bahwa kenapa Westminster Shorter Catechism mengatakan bahwa tujuan hidup manusia adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. Ini berkaitan dengan bukan hanya 1-2 ayat Alkitab, tetapi ini berkaitan dengan meta narasi Alkitab. Seluruh kisah besar Alkitab. Manusia, saudara dan saya, diciptakan bagi kemuliaan Allah, untuk memuliakan Allah, tetapi kita kehilangan kemuliaan Allah. Dan kita diselamatkan supaya memungkinkan kita kembali hidup memuliakan Allah. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Sampai suatu saat nanti kita bersama-sama dengan Allah di surga memuliakan Dia selama-lamanya. Benar bahwa hidup kita tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Nah, para reformator merumuskan ada 5 sola, Bapak Ibu Saudara sekalian. Salah satu solanya adalah tadi, soli deo gloria, hanya bagi kemuliaan Allah saja. Dan para reformator sejak abad ke-16, tahun 1500-an lebih, mereka merumuskan dasar-dasar pengakuan yang menjadi keyakinan dari reformasi Protestan. Dan merumuskan bahwa kehidupan manusia, keselamatan yang kita miliki, pembenaran dari Tuhan, justifikasi dari Tuhan itu hanyalah sola gratia, hanya berdasarkan kasih karunia.
melalui iman saja, sola fide, bukan melalui yang lain. Solus Christus dengan didasarkan pada pengorbanan dan kebenaran Kristus yang menjadi kebenaran kita, yang menjadi pengganti bagi kita, hanya Kristus saja. Dan berdasarkan Alkitab sebagai satu-satunya sumber otoritas, sola scriptura. Dan itu semua dijiwai dan dipenuhi, dan hasil akhirnya adalah soli Deo Gloria. Jadi soli Deo Gloria adalah jiwa, adalah pusat, adalah hasil dari kelima sola ini. Soli Deo Gloria, kemuliaan hanya bagi Allah saja. Ketika kita sedang membicarakan kemuliaan Allah, ini bukan saja tema besar di Alkitab, ini bukan saja tema besar dari reformasi Kristen, tetapi ini juga tema besar dari hidup dan spiritualitas kita. Itulah sebabnya di awal ini kita membicarakan tentang fokus kepada hidup yang terpusat kepada Allah dan kemuliaannya. 1 Korintus 10 ayat 31 adalah tulisan Paulus yang menyatakan dengan singkat padat, dikatakan bahwa jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain. Apa yang Paulus sedang maksudkan di sini? Paulus sedang memaksudkan segala aspek kehidupan kita. Supaya segala aspek ini lebih jelas, bukan hanya hal-hal besar saja yang kita lakukan, Paulus memasukkan jika engkau makan, jika engkau minum. Nah, kalau sesederhana makan dan minum, apalagi segala sesuatu yang lain, motifnya adalah lakukan semuanya untuk kemuliaan Allah. Dan ketika kita berhadapan dengan kalimat-kalimat seperti ini, kita sedang berhadapan dengan fokus inti dari spiritualitas reformasi, yaitu do everything for the glory of God. Jadi spiritualitas kita adalah spiritualitas yang bukan hanya didasarkan pada waktu-waktu tertentu, aktivitas-aktivitas tertentu, tapi spiritualitas yang mencakup seluruh aspek hidup. Bagaimana kita makan bagi kemuliaan Allah, bagaimana kita minum bagi kemuliaan Allah, bagaimana kita jogging bagi kemuliaan Allah, bagaimana kita ikut webinar semacam ini, Zoominar semacam ini bagi kemuliaan Allah, bagaimana kita menjalani seluruh aspek hidup bagi kemuliaan Allah. R.C. Sproul almarhum pernah membuat satu tulisan yang menjadi sangat populer, dan dia menuliskan tentang coram Deo. Ya, jadi kita belajar beberapa bahasa Latin ya. Kalau tadi Soli Deo Gloria, sekarang kita belajar tentang coram Deo. Apa itu coram Deo? Sproul mengatakan menjalani hidup coram Deo itu berarti menjalani seluruh aspek kehidupan di hadapan Tuhan, di bawah kedaulatan Tuhan, dan bagi kemuliaan Tuhan. Itulah yang disebut sebagai coram Deo, di hadapan Tuhan, in the presence of God, di hadapan Tuhan. Jadi menjalani seluruh aspek hidup kita sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini, kita menyadari bahwa seluruh aspek hidup kita ada di hadapan Tuhan, di bawah kedaulatannya, dan semuanya ditujukan bagi kemuliaannya. Dan R.C. Sproul, seorang penulis, seorang teolog reformasi yang sangat terkenal, dia mengatakan bahwa coram Deo ini menangkap esensi dari kehidupan Kristen. Dan inilah esensi dari spiritualitas Kristen. Spiritualitas yang tertuju hanya dan bagi kemuliaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau seluruh aspek hidup kita adalah untuk kemuliaan Tuhan, maka seluruh aspek hidup kita bisa menjadi sebuah ibadah rohani jika kita melakukannya bagi Tuhan. Segala aspek kehidupan kita dapat menjadi sebuah ibadah yang besar, ibadah rohani yang besar jika kita melakukannya bagi Tuhan. Ketika kita mencuci piring, ketika kita berbelanja, ketika kita membaca buku, ketika kita saat teduh, ketika kita melakukan segala sesuatu for the sake of the glory of God, bagi kemuliaan Tuhan, maka kita sedang beribadah kepada Tuhan. Itulah spiritualitas reformasi. Coram Deo. Dan kita perlu memandang kehidupan kita dengan cara seperti ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana keuangan kita, keuangan yang Tuhan percayakan kepada kita, menjadi sarana kita membuat Tuhan dikenal, dipuji, dimuliakan. Kesehatan kita, Tuhan beri kesehatan, kita merawat kesehatan kita, supaya kita bisa hidup dalam jangka panjang, membuat Tuhan semakin dikenal, dimuliakan. Pendidikan kita, rekreasi kita, keluarga, pergaulan, gereja, pekerjaan, semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Itulah ibadah yang sejati, ibadah yang meliputi seluruh persembahan hidup kita. Bukan hanya aspek ibadah gerejawi atau waktu ibadah pribadi saja. Dalam spiritualitas reformasi,
Ibadah bukan hanya dibatasi pada saat kita bersama-sama beribadah, datang ke gedung gereja, atau ketika kita melakukan ibadah pribadi masing-masing sendiri. Itu adalah bagian dari kehidupan yang seluruhnya adalah ibadah kepada Tuhan. Dan untuk ini kita perlu ditolong oleh sarana-sarana kasih karunia yang disebut sebagai the disciplines of grace, sebagai habits of grace. Dan itu nanti akan kita pelajari dalam sesi-sesi di belakang. Kita akan belajar beberapa ritme kehidupan harian, mingguan, dan kehidupan yang terus-menerus dalam hidup kita. Kita punya beberapa habits, beberapa disiplin yang sustain kita supaya fokus hidup kita tetap tertuju kepada Tuhan. Jadi kita nanti akan belajar secara lebih praktis mengenai hal itu. Dalam sesi-sesi awal ini lebih banyak tentang bagaimana kita mengorientasikan apa yang seharusnya menjadi fokus. Segala aspek kehidupan adalah bagi Tuhan, termasuk di dalamnya ibadah bersama, ibadah pribadi, dan juga seluruh aspek yang lain. Tetapi hal yang di sisi yang lain, kebenarannya adalah setiap aspek kehidupan kita dapat menjadi sebuah aktivitas sekuler jika kita tidak melakukannya bagi Tuhan. Termasuk jika saya saat ini menyampaikan firman Tuhan sepertinya sesuatu yang sangat rohani, begitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi kalau saya melakukannya bukan bagi kemuliaan Tuhan, tetapi supaya saya jadi orang yang terkenal begitu misalnya, supaya orang jadi terkagum-kagum dan sebagainya, maka saya sedang melakukan sesuatu yang totally sekuler. Meskipun saya sedang menyampaikan firman Tuhan. Kita bisa memimpin pujian, tetapi fokusnya kepada diri sendiri. Kita sedang melakukan sesuatu yang sepenuhnya aktivitas sekuler, bukan ibadah kepada Tuhan. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah untuk apa, untuk siapa kita melakukannya. Hal sehari-hari bisa menjadi ibadah yang besar, hal-hal yang biasanya dikategorikan sebagai hal rohani bisa menjadi totally sekuler jika kita kehilangan motif ini. Jika engkau makan, minum, melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Banyak orang Kristen beroperasi di dalam gambar yang ini. Ada aspek-aspek dalam kehidupannya, ada aspek keuangan, ada aspek kesehatan, pendidikan, rekreasi, keluarga, dan sebagainya. Dan ada aspek kerohanian di dalam salah satu aspek hidupnya itu. Makanya banyak orang kadang-kadang menggunakan kalimat ini. Saya perlu keseimbangan hidup saya. Masa cari duit terus? Masa melakukan aktivitas yang macam-macam terus? Saya perlu keseimbangan, saya perlu sedikit aktivitas di gereja. Saya perlu datang ke gereja supaya hidup saya lebih seimbang. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita sedang melakukan itu, maka kita sedang menempatkan aktivitas-aktivitas hidup kita di dalam kategori yang berbeda. Ada kategori yang bukan rohani dan ada kategori yang rohani. Dan ketika kita masuk terlalu banyak aktivitas yang bukan rohani, kita merasa perlu diseimbangkan. Kayak sekarang ini lagi COVID begini, banyak orang merasa perlu diseimbangkan dengan piknik begitu ya. Kita makin lama makin kurang piknik begitu ya. Aduh, kita aktivitas macam-macam, kadang-kadang terlalu banyak Zoom, rasanya perlu diseimbangkan dengan piknik. Kadang-kadang begitu juga orang memandang hal-hal rohani. Saya butuh piknik, saya butuh datang ke gereja supaya lebih seimbang. Itu adalah berangkat dari teologi yang tidak utuh. Melihat hidup sebagai sesuatu yang terpisah-pisah dan aspek kerohanian sebagai salah satu di antara sekian banyak aspek yang perlu diseimbangkan. Dan lebih parahnya lagi, di sini fokus yang di tengah-tengahnya itu bukan Tuhan dan kemuliaannya, tetapi diri kita. Bagaimana keuangan ini mendukung diri kita, kesehatan mendukung diri kita, pendidikan mendukung diri kita, rekreasi mendukung diri kita. Segala sesuatu kita tanyakan, what's in it for me? Apa manfaatnya buat saya? Termasuk Tuhan dimanfaatkan. Apa manfaatnya Tuhan buat saya? What's in it for me? Kalau saya membangun kerohanian saya, apa yang kira-kira saya dapatkan dari Tuhan? Apa yang saya bisa peroleh dari Tuhan? Di Alkitab dikatakan, kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Waduh, enak sekali Tuhan jadi backing kita. Sehingga bagaimana caranya supaya kita diberkati? Bagaimana caranya supaya Tuhan di pihak kita? Ketika kita melakukannya, fokus utamanya bukan Tuhan, tapi diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita menyadari hal-hal ini, maka kita melihat bahwa ada sesuatu cara memandang kehidupan yang mungkin perlu diselaraskan dalam kehidupan banyak orang percaya. Nah,
tergantung siapakah pusat hidupnya. Hari ini kita bicara tentang hidup yang berpusat pada Tuhan. Kita punya dua macam teologi yang berbeda. Yang pertama disebut teologi kucing, yang kedua disebut sebagai teologi anjing atau sikap hati kucing dan sikap hati anjing di dalam buku Cat and Dog Theology ini ya. Saya ingin menceritakan satu anekdot, satu lelucon yang menjadi dasar pemilihan judul dari Bob Sjogren yang menuliskan buku ini. Ini sebetulnya satu lelucon yang diceritakan oleh neneknya Bob Sjogren ya tentang perbedaan anjing dan kucing. Nah, anjing dan kucing dua-duanya binatang piaraan. Anjing dan kucing tidak berteologi. Ini cuma sekedar sebagai satu cerita saja yang diambil begitu. Nah, anjing dan kucing sama-sama binatang kesayangan, tetapi keduanya punya sikap yang sangat berbeda. Misalnya begini, anjing berkata, ya kita kan sayang ya sama binatang piaraan ini, kita pelihara dan rawat. Anjing berkata, kau memberiku makan, kau mengelusku, kau memberiku tempat tinggal, kau mengasihiku. Kemudian anjing berpikir, kalau begitu, engkau pastilah Tuanku yang begitu baik. Tuanku yang merawatku, memeliharaku, mengasihiku, engkau pastilah Tuanku. Nah, kucing juga berkata, kau memberiku makan, kau mengelusku, kau memberiku tempat tinggal, dan kau mengasihiku. Dan kucing berkesimpulan, kalau begitu, aku pastilah Tuanmu. Engkau melayani aku dengan begitu baik. Aku pastilah Tuanmu, engkau adalah pelayanku. Maka ada perkataan bahwa kalau orang pelihara anjing, itu kita punya pelayan. Tetapi kalau kita piara kucing, maka kita yang menjadi pelayan. Begitu ya. Jadi ini sebuah anekdot tentu saja. Tetapi ini anekdot ini menggambarkan dua macam orientasi bagaimana orang menjalani kehidupannya. Cerita ini melukiskan tentang dua sikap hati orang. Sikap hati anjing berkata, kau pastilah Tuhan. Tuhan, engkau menyelamatkan aku. Engkau menuntun langkahku. Engkau menyediakan segala yang kuperlukan. Engkau pastilah Tuhan. Tuhan itu artinya Tuhan dari segala Tuhan. Aku adalah hamba-Mu, engkau adalah Tuhanku yang aku akan layani dengan segenap hati. Segala sesuatu adalah dari engkau, oleh engkau, dan untukmu. Bahkan hidupku sendiri ada untuk dirimu. Engkaulah Tuhanku. Sikap hati kucing berkata demikian. Aku pastilah tuannya, akulah Tuhannya. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, orang Kristen tahu bahwa ini sesuatu yang keliru. Tidak ada orang Kristen yang berkata, aku pastilah Tuhan. Mereka tahu bahwa ini salah, tetapi sebagai gantinya mereka ganti begini. Segala sesuatu itu mestinya ada untuk diriku. Bahkan Tuhan sendiri ada untuk diriku. Segala sesuatu untuk kepentinganku. Dan ketika kita berhadapan dengan Tuhan, Tuhan bagaimana engkau berada di pihakku dan memenuhi keinginanku. Makanya ketika orang dengan sikap hati kucing dalam teologi kucing akan memandang bahwa Tuhan Yesus mati untuk apa? Mati untuk memberi hidup yang baik bagi kita. Tidak memikirkan tentang bagaimana hidupnya digunakan, diserahkan, dipersembahkan bagi Tuhan dan kemuliaannya. Dia fokusnya pada apa yang dia peroleh. Yesus mati untuk memberikan hidup yang baik bagi kita. Gereja ada untuk memenuhi kebutuhan kita. Spiritual formation ada supaya kita bisa teraktualisasi dirinya, mengalami kepenuhan hidup. Malaikat ada untuk melayani kita. Tuhan ada, job desk-nya Tuhan bagi orang dalam sikap hati kucing adalah untuk memelihara dan memberkati kita. That's it. Bapak Ibu Saudara sekalian, makanya dikatakan sikap hati anjing itu sikap hati yang berpusat kepada Allah, kepada theos, maka disebut teologi, berasal dari theos dan logos. Bagaimana kita semakin mengenal theos, logos, semakin mengenal siapa Tuhan, semakin menyelaraskan hidup kita dengan apa maunya Tuhan dan kehendak Tuhan dan apa yang menyukakan Tuhan, maka dikatakan teologi. Sementara kucing juga punya teologi, tetapi pusat teologi kucing adalah berpusat pada diri sendirinya. Bukan berpusat pada theos, tapi berpusat pada me. Makanya namanya miologi. Berpusat pada diri sendiri. Miologi. Dia berpikir bagaimana menjalani kehidupan ini supaya dia mendapatkan lebih banyak, lebih besar, dan sebagainya, termasuk dari Tuhan. Itulah miologi. Nah, inilah satu gambar rangkuman sejauh ini. Ada dua cara orang Kristen hidup. Yang pertama, teologi berpusat pada Allah, memandang Tuhan sebagai Tuhan, menjadi sumber dan menjadi tujuan hidupnya. Dan yang kedua, memandang Tuhan sebagai pelayan, sebagai pelengkap, sebagai
pribadi yang kita pikirkan bagaimana caranya supaya dia memberikan semua yang kita inginkan. Sama-sama orang Kristen, tetapi sikap hati kita, spiritualitasnya sangat berbeda di dalam menjalani seluruh aspek kehidupan. Di manakah orientasi hati kita saat ini? Seperti tadi ditanyakan, saya sedang berpusat kepada Tuhan atau pada diri sendiri? Dan bagaimana kita bertindak untuk orientasi hidup kita benar? Dan ini adalah bagian yang akan kita renungkan sama-sama pada malam hari ini. Kita akan melakukan spiritual check up, Bapak Ibu Saudara sekalian, spiritual check up sederhana. Kita check up biasanya kan SGOT, SGPT, tekanan darah dan sebagainya. Sekarang kita check up kondisi hati kita. Dan sebagai disclaimer, saya mengatakan bahwa sangat sulit kadang-kadang untuk membedakan antara sikap hati yang berpusat pada Tuhan atau berpusat pada diri sendiri. Karena dalam perbedaannya terletak di dalam sikap hati kita. Dalamnya lautan dapat diduga. Dalamnya hati siapa yang tahu. Nah, kita ketika berbicara tentang sikap hati ini, kita melihat sesuatu dalam kedalaman diri kita. Nah, semua orang Kristen bergumul dengan sikap hati anjing dan sikap hati kucing. Dalam pengertian, setiap orang Kristen bergumul dengan sikap hati yang berpusat pada diri sendiri dan berpusat kepada Tuhan. Masing-masing kita bergumul dengan itu. Kadang-kadang hati kita tertuju kepada kemuliaan Tuhan, sikap hati anjing. Kadang-kadang hati kita tertuju pada berkat pribadi. Nah, bagaimana kita bisa menguji hati kita kalau begitu? Kalau kita tertarik pada dua-duanya. Nah, cara mengujinya adalah dengan ketika kehidupan kita mengarah pada hal yang lain yang bukan berkat, maka kita baru akan bisa mengetahui hati kita sesungguhnya. Begini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau ada pilihan A itu, pilihan A Tuhan dimuliakan, tetapi kita juga diberkati. Pilihan B, Tuhan tidak dimuliakan dan kita tidak diberkati. Maka mana yang akan kita pilih? Jelas, pilihan A. Tuhan dimuliakan, kita diberkati. Itu sangat mudah. Tetapi bagaimana misalnya? Pilihan A, Tuhan dimuliakan, tetapi kita tidak mendapatkan pengalaman-pengalaman berkatnya. Tapi Tuhan dimuliakan kalau kita memilih pilihan A. Pilihan B, Tuhan tidak dimuliakan. Tetapi kita mendapatkan banyak berkat, berkat finansial, berkat keuntungan-keuntungan yang lain-lain, tapi Tuhan tidak dimuliakan. Nah, ketika kemuliaan Tuhan mengarahkan pada sesuatu yang bukan berkat, maka itulah cara kita untuk bisa mengetahui sikap hati kita yang sesungguhnya. Bapak Ibu bersama-sama dengan saya ya. Nah, mari kita lihat di sini. Ketika kemuliaan Tuhan mengarahkan pada hal lain yang bukan berkat, apakah keinginan kita untuk diberkati jauh lebih besar daripada keinginan kita untuk Tuhan dimuliakan? Jika demi kemuliaan Tuhan kita tidak mendapat berkat, bagaimana? Apakah kita akan memilih yang penting saya diberkati? Syukur-syukur sambil saya diberkati, Tuhan juga sambil dimuliakan. Tetapi kalau Tuhan terpaksanya tidak dimuliakan, yang penting saya diberkatinya sajalah, begitu ya. Nah, ketika kita berada dalam posisi seperti ini, maka kita bisa mengetahui di mana hati kita. Sikap hati kita, apakah kita sedang beroperasi sebagai orang yang God-centered life, orang yang hati hidup dan hidupnya berpusat kepada Tuhan, atau berpusat pada diri sendiri. Bagaimana dua sikap ini membedakan di dalam kita menerima berkat? Orang dalam sikap hati kucing itu kalau ini dua-duanya mau nangkep bola begitu ya, saya menangkap berkat, kemudian berkatnya disimpan bagi diri sendiri. Sedangkan sikap hati yang satunya, sikap hati anjing, dia menangkap berkat, kemudian dia menjadi berkat bagi orang lain, dilempar kepada orang lain. Nah, jadi perbedaan dalam menerima berkat, ketika kita mensikapi berkat dalam hidup, berkat itu bisa macam-macam ya, berkat secara keuangan, berkat secara keterampilan, kemampuan, kesempatan, dan lain-lain. Apakah kita, Tuhan berkati saya, ada lagunya lagi waktu kita di sekolah minggu belajar ini ya. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Tidak salah kita menerima berkat.
Tuhan juga berjanji bahwa kita akan diberkati sebagai anak cucu Abraham, sebagai orang-orang kita, sebagai orang-orang percaya, kita diberkati sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi janji berkat itu tidak berhenti pada diri kita. Kalau hanya diberkati, maka kita mungkin punya kontainer berkat ya, begitu ya. Mungkin satu ember. Tuhan berkati saya, berkati saya. Sudah penuh. Kita buat ember yang lebih besar lagi, berkati lagi, berkati lagi, berkati. Lebih besar lagi, lebih besar lagi. Semuanya adalah untuk saya dan diri saya dan kepentingan saya. Tidak terlalu peduli pada apakah Tuhan dimuliakan, orang-orang lain dilayani atau tidak. Berbeda dengan yang satunya, sikap hati anjing. Sikap hati yang berpusat pada kemuliaan Tuhan, dia berkata, Tuhan berkati saya, supaya melalui berkat ini saya bisa memberkati orang lain. Tuhan berkati saya dengan finansial yang cukup, finansial yang bahkan berlebih, supaya melalui finansial ini saya bisa memberkati banyak orang yang lain. Tuhan berkati saya dengan kemampuan-kemampuan, supaya melalui kemampuan ini saya bisa membuat engkau lebih dikenal, dipuji, dimuliakan lagi. Berbeda sekali sikap hatinya. Yang satu adalah me. Yang satu adalah bagaimana hidup yang diberkati ini boleh menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Perbedaan dalam mendoakan anak. Nah, kita masing-masing yang orang tua pasti mendoakan anak-anak kita. Ya, waktu mereka tidur dan sebagainya kita mendoakan. Orang dengan sikap hati kucing juga mendoakan anaknya. Tuhan berkati dia supaya dia happy, supaya dia jadi anak yang baik, dapat nilai-nilai yang bagus, berkati dia supaya dapat pekerjaan yang baik dan sebagainya. Apakah salah berdoa semacam itu? Tentu tidak. Tetapi pertanyaannya adalah setelah diberkati untuk apa? Sikap hati anjing berdoa adalah Tuhan, tolong dia, berkati dia begitu banyak, supaya melalui hidupnya banyak orang-orang, suku-suku bangsa boleh mendengar Tuhan, boleh mengenal Tuhan. Berikan hati yang mencari Tuhan, berikan dia teman hidup yang juga punya hati yang sama, sehingga mereka bersama-sama sebagai keluarga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita lihat perbedaannya. Masalahnya bukan sekedar diberkati, Tuhan senang memberkati. Tetapi tujuan dari berkat itu adalah kita diberkati supaya menjadi berkat bagi semua suku bangsa di dunia. Jadi ketika kita berdoa, Tuhan berkati saya, lanjutkan doa itu supaya saya boleh menjadi berkat bagi banyak orang, supaya anak saya boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Saya akan merasa sebagai orang tua yang gagal kalau anak saya hanya menjadi orang yang berhasil bagi dirinya sendiri. Dia punya pekerjaan yang baik, punya finansial yang baik dan sebagainya, tetapi hidupnya hanya untuk dirinya sendiri. Tidak sedang memberkati orang-orang dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan melalui semua yang dia miliki dan dia dapatkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dua sikap hati ini berbeda. Yang satu berkata, yang penting saya dimuliakan, dengan atau tanpa Allah dimuliakan. Inilah sasaran hidup dari miologi. Dengan atau tanpa Allah dimuliakan, dari lahir sampai mati, saya ingin hidup saya aman, lancar, mudah, nyaman, menang. Yang penting aman, yang penting lancar, yang penting mudah, yang penting nyaman, yang penting menang. Itulah yang saya definisikan sebagai berkat. Bagaimana kalau kita harus menghadapi sesuatu yang sifatnya ada berhadapan dengan pencobaan atau bahkan dengan penderitaan, maka kita tidak mau itu. Kehidupan banyak orang memikirkan dengan atau tanpa Allah dimuliakan, dari lahir sampai mati, yang penting saya aman, lancar, mudah, nyaman, menang. Saya tidak terlalu peduli kalau Allah dimuliakan, tetapi syukur-syukur Allah dimuliakan. Tapi kalaupun tanpa Allah dimuliakan, yang penting saya dapat itu. Itulah miologi. Pusatnya pada diri sendiri. Jika miologi ini sangat besar mempengaruhi orang-orang percaya, siapa yang akan pergi bermisi? Siapa yang akan pergi ke tempat-tempat yang sulit? Siapa yang mau mengambil resiko di dalam kehidupannya bagi kemuliaan Tuhan? John Piper menuliskan bahwa risk is right. Resiko itu adalah sesuatu yang benar untuk diambil oleh orang-orang percaya. Dikatakan bahwa it is better to lose your life than to waste it. Lebih baik kita kehilangan hidup kita, kehilangan nyawa kita demi kemuliaan Allah, daripada kita sedang menyia-nyiakan kehidupan dengan sesuatu yang tidak ada kena mengenanya dan kemuliaan Allah. Risk is right. Tetapi banyak orang Kristen, tujuan hidupnya adalah dia mendapatkan semua nyaman, lancar, mudah, nyaman. Kalau perlu sikut-sikutlah. Kalau perlu tipu-tipulah. Kalau perlu curang-curanglah. Yang penting saya mendapat berkat dengan atau tanpa Allah dimuliakan. Dari lahir sampai mati. Itu menjadi kompas dalam hidup orang.
orang bertanya, selalu menguji segala sesuatu dengan pertanyaan, what's in it for me? Apa untungnya buat saya? Kalau ada sekian pilihan, mana yang paling menguntungkan saya? Mana yang memberikan jaminan masa depan yang lebih besar bagi saya? Mana yang memberikan jaminan keuntungan bagi saya yang paling besar? Tapi Ibu Saudara sekalian, saya tidak mengatakan bahwa ini sepenuhnya salah, tetapi ini baru separuh benar. Kita diberkati. Tetapi kita tidak berpikir bagaimana kita menjadi berkat. Dan kalau kita terus-menerus separuh benar, maka lama-lama bisa betul-betul salah. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Nah, di dalam miologi, berkat pribadi menjadi yang terpenting, kemuliaan Tuhan menjadi kurang penting. Inilah inti dari miologi. Sedangkan di dalam teologi, di dalam sikap hati anjing, ketika kemuliaan Tuhan mengarahkan pada hal yang bukan berkat, maka keinginan kita untuk Tuhan dimuliakan jauh lebih besar daripada keinginan kita untuk kita diberkati. Maka ketika kita menunjukkan kerinduan sikap hati yang semacam itu, maka kita tahu bahwa kita sedang hidup berpusat kepada Allah, bukan berpusat kepada diri sendiri. Ketika kemuliaan Tuhan mengarah pada hal yang bukan dipersepsi sebagai berkat, di manakah letak keinginan kita? Anjing dan kucing dalam melayani Tuhan. Tuhan, kemana saja asal hidup saya akan melayani Engkau. Yang penting hidup saya nyaman, begitu ya. Yang satu, Tuhan, kemana saja Engkau mau saya berada. Yang penting inilah panggilan-Mu dan inilah tempat di mana Engkau paling dimuliakan. Tenaiku. Hidup kita adalah hidup bagi kemuliaan Tuhan. Karena itu orang dengan sikap hati yang berpusat pada Tuhan selalu bertanya, what's in it for God? Di antara sekian banyak pilihan, mana yang membuat Tuhan lebih dimuliakan? Dan dia memilih itu dengan sadar. Orang dengan sikap hati kucing kadang-kadang bosan dalam hidup. Satu hari lagi untuk mengejar kenyamanan dan kemasyhuran. Memuliakan Allah, apa untungnya buat saya? Hidup untuk diri sendiri itu ada limitnya. Suatu saat akan menjadi sangat boring, sangat membosankan kehidupannya semacam ini. Tidak peduli berapa banyak yang dia kumpulkan. Tetapi orang dengan sikap hati anjing, dengan sikap hati yang berpusat pada Tuhan, dia tahu Filipi 1 ayat 20-22. Jika aku harus hidup, jika aku diberi kesempatan satu hari lagi untuk hidup, bagiku adalah bekerja memberi buah bagi kemuliaan Allah. Ketika kita bangun pagi, apakah hati kita penuh dengan gairah? Yes, satu hari lagi saya boleh belajar untuk semakin mengenal Tuhan, semakin mencintai Tuhan, semakin memuliakan Tuhan, semakin menceritakan pada orang lain tentang Tuhan. Adakah itu kerinduan hati kita? Menyadari bahwa kita diberi satu hari lagi untuk hidup. Itu berarti bagiku bekerja dan memberi buah bagi kemuliaan Allah. Atau kita berputar-putar kepada diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau hidup kita bagi Tuhan, bagaimana dengan diri kita? Tadi ada pertanyaan mengenai hal itu. Dan saya pikir itu pertanyaan yang baik untuk kita ajukan. Kalau hidup kita bagi Tuhan seluruhnya, di mana? Tempat diri kita itu di mana? Mari kita lihat dua bagian Alkitab. Yeremia 2 ayat 13. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, kata Tuhan. Yang pertama, mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup. Yang kedua, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Kenapa orang-orang Israel ini disebut sebagai orang-orang yang jahat? Pertama, karena mereka itu bodoh sekali. Mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup. Mereka mestinya berada bersama-sama dengan aku, hidup memuliakan aku, hidup dalam ketaatan dan kedekatan denganku. Aku adalah sumber air yang hidup itu. Sumber dari sesuatu yang mereka butuhkan. Tetapi mereka meninggalkan, dan mereka meninggalkan sumber air untuk menggali kolam bagi diri sendiri. Dan kolam itu kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Bukankah bodoh? Dan inilah cerita kehidupan peradaban manusia. Manusia meninggalkan Tuhan untuk menggali kolam bagi diri mereka sendiri, yakni kolam yang bocor. Mereka menggali kolam untuk mencari kepenuhan hidupnya melalui kekayaan mereka mungkin. Kekayaan tidak selalu buruk. Tetapi kalau itu menjadi tujuan akhir, itu menjadi sesuatu yang sangat berbahaya. Mungkin melalui prestasi-prestasi, mungkin prestasi tidak selalu buruk. Tetapi kalau itu menjadi tujuan akhir, itu menjadi sesuatu yang berbahaya. Mungkin melalui
banyak hal yang lain untuk memenuhkan diri, apalagi yang berdosa-berdosa, melalui seksualitas, melalui pornografi, melalui segala macam, menggali kolam bagi diri sendiri, dan kolam itu kolam yang bocor yang tidak mungkin bisa memenuhkan dahaga jiwanya. Karena manusia dirancang untuk mengalami kepenuhan di dalam Tuhan. Jadi kita menemukan satu rahasianya di sini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pencarian kita akan hidup yang memuliakan Tuhan, dan pencarian kita akan kepenuhan hidup kita adalah pencarian yang sama. Ketika kita hidup paling memuliakan Tuhan, kita sedang mengalami hidup yang paling penuh. Kita berada pada sumber air yang hidup itu. Ketika kita mengalihkan pandangan kita pada Tuhan, mencari kepuasan di dalam segala sesuatu yang lain selain Tuhan, kita sedang menggali kolam bagi diri kita sendiri, sedang memenuhkan diri kita sendiri dengan banyak hal yang lain yang tidak akan pernah memuaskan hidup kita. Jadi sebetulnya, ketika kita hidup paling memuliakan Tuhan, kita mengalami hidup yang paling penuh. Itu suatu pencarian yang sama, bukan pencarian yang berbeda. Ayat terakhir Yohanes 15 ayat 10-11. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya, kata Tuhan Yesus. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya sukacitamu ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Tuhan mau supaya kita hidup penuh dengan sukacita. Adalah kebohongan dari filsafat manusia dan kebohongan dari kuasa-kuasa kegelapan yang mengatakan bahwa hidup bagi Tuhan itu sesuatu yang berbeda dengan sesuatu yang membuat manusia penuh dengan sukacita. Ada yang mengatakan bahwa kekudusan itu membosankan, yang menyenangkan dan menggarahkan itu adalah hidup dalam kecemaran. Itulah kebohongan besar yang banyak di antara kita membelinya, memakainya. Tuhan berkata bahwa aku mau kamu memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Semuanya kukatakan supaya sukacitaku ada dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Yaitu ketika kita hidup dalam Tuhan. Jadi antara sukacita terbesar manusia dan hidup yang memuliakan Tuhan, itu adalah satu pencarian yang sama. Bukan sesuatu yang diseimbangkan, tetapi sesuatu pencarian yang sama. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin menutup dengan ilustrasi ini. Banyak orang dulu berpikir bahwa bumi adalah pusat alam semesta. Matahari mengelilingi bumi, terbit di timur, tenggelam di barat, demikian seterusnya matahari mengelilingi bumi. Banyak orang berpikir begitu pada masa itu, sampai ada satu orang yang namanya Nicolaus Copernicus yang mengatakan bahwa bukan matahari yang mengelilingi bumi, melainkan bumilah yang mengelilingi matahari. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan Tuhan yang mengelilingi hidup kita dan berkata, apa yang kamu butuhkan supaya kamu nggak ngambek? Apa yang kamu perlukan supaya kamu mau ke gereja? Apa yang kamu perlukan supaya kamu mau ikut denganku? Kemudian berkat-berkat dan sebagainya. Itu Tuhan yang berorbit di seputar hidup kita. Bukan itu. Bukan Tuhan menjadi pelengkap, Tuhan menjadi pendukung kita. Tetapi hidup kita adalah hidup yang dirancang untuk berorbit di seputar Tuhan. It's not about me, it's all about God. Hidup bagi kemuliaan Allah. Dan ketika kita melakukannya, kita enjoying Him forever. Hidup yang memuliakan Tuhan. Dan hidup yang puas di dalam Tuhan. Hidup yang penuh di dalam Tuhan adalah pencarian yang sama. Langkah raksasa dalam perjalanan iman kita semua adalah langkah yang kita ambil ketika kita memutuskan bahwa Tuhan bukan hanya bagian atau pelengkap dari hidup kita, tetapi Dia adalah pusat hidup kita. Soli Deo Gloria ada dasar spiritualitas Kristen yang menjadi alasan dan tujuan dari seluruh aspek kehidupan kita. Demikian Bapak Ibu Saudara, sesi Saint Petra pada malam hari ini dibawakan oleh Pak Johan. Menarik sekali dengan sesi yang dibawakan oleh beliau, dan pasti saudara ingat, ada teologi dan juga ada miologi. Ternyata ada, kita baru tahu ya, ternyata ada teologi anjing dan juga teologi kucing. Dan ini hanya ilustrasi saja Bapak Ibu Saudara. Dan saya yakin kita semua dapat diberkati sesi pada malam hari ini, dan saya ingin meng-highlight sesi pada malam hari ini dari Westminster Catechism, bahwa tujuan hidup manusia adalah untuk memuliakan Tuhan dan menikmatinya selamanya. Jadi kita harus berpusat kepada Tuhan, bukan kepada diri kita sendiri.
Bapak Ibu Saudara, minggu depan Pak Johan akan juga membawakan sesi berikutnya dengan tema kerinduan akan Tuhan. Mari kita tetap ikut dalam Sempetra, dan saya ingin mengakhiri Sempetra pada malam hari ini dengan kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh ikut dalam Sempetra, kami boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan, dan kami rindu ya Tuhan agar sungguh hidup kami ini boleh berpusat kepada Tuhan saja. Kami terus boleh memuliakan Tuhan, kami tidak mau menjadikan hidup kami menjadi pusat dari segala-segalanya, tapi kami berdoa Tuhan agar sungguh kami memiliki Tuhan sebagai pusat di dalam kehidupan kami. Kami mau menyerahkan ya Tuhan, pada malam hari ini kami mau beristirahat, kiranya Kau boleh memberkati waktu istirahat kami. Kami juga bersyukur untuk Pak Johan, kiranya Kau boleh memberkati beliau dalam pelayanannya di SCTB. Kami mau menyerahkan untuk minggu depan, untuk Sempetra, boleh Kau terus boleh memberkati kami, boleh memberkati gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara, Sempetra pada malam hari ini. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati kita semua.